Dari Tempo, apa yang menjadi branding kita? Brandingnya sederhana aja. Jakarta Menyala itu branding. Panggilan Mas Pram dan Bang Dul itu juga branding. Kami tidak mau membranding yang terlalu sesuatu yang kemudian ditangkap susah oleh pemilih. Saya kebetulan jujur, saya ini doktor komunikasi, jadi saya paham betul mengenai branding, framing, dan seterusnya. Bahwa dalam pemilihan itu ada hal yang menarik publik. Menurut saya yang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan karena hebatnya tim itu, tetapi memang secara produk rakyat sedang mencintai Pak Prabowo. Sehingga dengan demikian penggunaan kata gemoy itu hanya merimain aja, tapi intinya bukan itu. Kalau saya dari segi komunikasi, sehingga problem masyarakat mengapresiasi terhadap kepemimpinan yang kuat. Maka apa yang kami lakukan dalam branding dengan Jakarta Menyala, Mas Pram dan Bang Dul adalah kita berdua sebagai pekerja keras untuk menyelesaikan begitu kompleksnya Jakarta. Jakarta tidak butuh lagi pemimpin yang hanya bisa bersolek, tapi pemimpin yang bekerja secara langsung di masyarakatnya. Maka kami, apa yang sekaligus menjawab tadi pertanyaan terakhir dari tulis TVRI Jakarta mengenai pemilihan kali ini, kalau nggak ada keputusan MK, saya sama Bang Rano pasti nggak maju. Saya jujur, saya sebenarnya udah banyak yang mendorong dari kemarin-kemarin untuk maju, tapi kan memang saya tidak mau. Dan secara terbuka teman-teman pasti sudah melihat bahwa saya tidak mau. Tapi karena memang amanah itu diberikan dan saya dan Bang Dul akhirnya maju, tidak ada kata setengah hati lagi. Sehingga dengan demikian untuk urusan pasangan itu menjadi 2, menjadi 3, dan sekarang ini konstelasinya berubah karena keputusan MK. Dan pilihan untuk melakukan katakanlah golput lah, saya yakin seyakin-yakinnya ini akan menurun tajam. Jadi kemarahan publik itu hanya temporary. Begitu saya sama Bang Dul keliling, kalau dilihat siapa yang ada dalam tim pemenangan kami, Cak Lontong. Pemilihan Cak Lontong ini kan bagian juga dari branding. Karena kita memang berkeinginan politik bergembira ria menampilkan Cak Lontong. Dan yang bisa diterima oleh semua masyarakat, kelompok dan sebagainya. Apalagi saya sudah sampaikan ke Bang Dul, Bang, pokoknya kita mau tampil di mana aja apa adanya. Nggak usah pakai yang terlalu gimmick, nggak usah yang terlalu bersolek, nggak usah. Karena realita permasalahan di Jakarta itu adalah permasalahan real yang dihadapi sehari-hari di masyarakat Jakarta. Itulah yang harus diselesaikan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin itulah yang harus diselesaikan. Sehingga dengan demikian sekaligus menjawab Yosi dari Metro TV mengenai Jakarta Menyala tadi, saya katakan itu merupakan bagian dari branding kami. Menyala itu bisa beraneka ragam, termasuk di dalamnya yang paling penting menunjukkan optimisme bagaimana kita membangun Jakarta. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan, apakah saya menggunakan anak saya bila itu untuk branding. Memang saya jujur ingin tahu apa sih cara berpikir anak-anak sekarang. Saya termasuk generasi yang sudah ya 60-an, 60 awal. Tentunya cara berpikir saya berbeda sekali. Saya ingin mendengarkan kepada anak saya, apa yang kamu harapkan dalam kepemimpinan kalau bapakmu diberikan amanah. Dia sederhana aja. Yang paling penting anak-anak muda itu punya ruang untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan baik. Karena DNA kita, terutama anak kita, kan sebagai orang yang betul-betul kalau dilihat di Asia Tenggara terutama, kita kan kreativitas kita tinggi banget. TikTok, Instagram, Twitter,
udahlah kita apalagi heboh banget. Baik yang usulan, baik yang tentang hal yang serius, bercanda, musik, tari, kadang-kadang cuma nari-nari yang kita lihat aja cuma ketawa, itu sudah menimbulkan kegairahan tersendiri. Itulah kelebihan kita dibandingkan dengan kawasan yang ada di ASEAN ini. Sehingga dengan demikian sekali lagi saya Bang Dul nggak perlu membranding terlalu terlalu cantik, karena saya udah punya lesung pipit, saya merasa saya bisa berjalan. Bang Dul dengan gayanya ceplas-ceplos, saya jujur sejak hari pertama jalan sama Bang Dul, kami berdua merasa sebagai pasangan yang saling melengkapi. Nggak pernah sama sekali saya kalau dekat Bang Dul nggak happy banget. Hanya sayangnya pertarungan antara Zainab sama Sarah, Prabowo yang menang, Sarahnya sibuk di Bali kan. Zainabnya sibuk di Bali. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi sekaligus yang saya sampaikan bahwa pemerintah daerah itu juga punya banyak instrumen, apakah pajak, apakah fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki, itu bisa digunakan secara efektif untuk memajukan Jakarta. Itu yang paling penting. Dan harus berani. Saya ketika dengan Bang Yos, seperti Transjakarta, Waterway, itu kan sebenarnya Bang Yos yang memulai. Waktunya nggak cukup, beliau 2 periode. Dengan segala kritik publik kepada Bang Yos sudah meninggalkan hal yang luar biasa bagi bangsa ini. Termasuk air menari yang digagas oleh Bang Ali, saya baru tahu Bang Yos yang menyelesaikan di Monas. Mungkin karena Bang Yos memang senang goyang-goyang. Bang Dul nggak bisa. Bagi saya pribadi, ini hal yang pernah saya alami. Bagi Mas Pram, ini hal kecil. Karena beliau ini kan yang diurus negara. Nah kalau daerah, itu saya 11 tahun di Provinsi Banten. Artinya setiap daerah tuh memang punya problematik berbeda, tapi sebetulnya secara basic sama. Tugas pemerintah daerah tuh cuma dibagi 2. Yang pertama adalah urusan wajib. Wajib ini adalah basic, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, perhubungan, itu wajib. Kemudian ada urusan pilihan. Pilihan tuh misalnya kehutanan, apakah Betawi perlu ada kepala dinas kehutanan? Nggak perlu, orang Jakarta nggak punya hutan. Tapi mungkin dinas pertamanan misalnya. Nah jadi itu yang menarik. Sebetulnya secara plotting, pemerintah daerah itu tinggal memasukkan saja. Program pertama harus dilakukan disebut musrembang. Ini agak panjang, mestinya kalau bicara gini maaf mungkin tidak di sini. Saya sanggup mempresentasikan bagaimana struktur pemerintah daerah. Karena jujur aja begitu saya diperintahkan oleh ibu, ini kepala saya terus menyusun lagi, oh Pemda, oh musrembang, oh muspida, oh ini. Cuman bedanya kalau Jakarta, wali kotanya dipilih oleh gubernur, dia bertanggung jawab kepada gubernur. Itu yang dibilang administrasi. Bedanya kalau kabupaten kota yang ada di provinsi lain itu pilkada, artinya dia punya kebijakan. Nah kalau di Jakarta itu semua kebijakan adalah ada di tangan gubernur ditambah wakil gubernur. Nah teman-teman sekalian, tentu tadi hari ini saya berjalan ke beberapa titik. Pertama dari jam 9 saya tadi ada di Muara Karang. Muara Karang bagi saya nggak aneh, walaupun jujur pertama kali saya makan di Kopitiam. Biasanya saya makan di ujung Mas Pram, makan ikan. Tapi kan dulu kalau kita makan ikan pasti muka kita tutup, masker, topi supaya bisa makan. Tadi kita buka semua, makanya Mas Pram bilang sekarang kita buka. Begitu kita buka bubar tuh pasar. Nah dia baru tahu Sidul nyampe kemari. Wah alhamdulillah Dul, menurut lo pasar perlu nggak? Perlu. Cuman lo lihat nih pasar begini macet jorok. Ayo, masa mau begini terus? Dulu gua kemari begini, sekarang lebih parah. Berarti kan harus dibenahin. Parkir dibagusin, orang jualan di luar masukin ke dalam. Nggak cukup dulu. Emang nggak bisa naik?
singkat kata misal itu. Kemudian jam 10 saya Mas Bram, saya ke daerah Cengkareng, Kapuk. Ini sudah hampir 3 bulan Mas Bram, PDAM-nya mati. Keluarnya jam 3 pagi dan cuman kira-kira nggak lebih dari 40 menit bau airnya. Itulah gunanya kenapa waktu itu Ahok menerima masyarakat mendengar, karena kehidupan orang setiap hari pasti akan berbeda, nggak mungkin sama. Tuh belum apa-apa lo udah tepuk tangan. Kelar tadi ke Cengkareng, kita ke Tegal Alur, di tengah masyarakat dul. Nih kita ada aspirasi, lo belum apa-apa mereka aspirasi, gua kan baru calon. Apa ya aspirasinya? Dul, maaf nih, tadi sama honoris. Lo bayangin Dul, masa di sini mau dibikin krematorium, kremasi, kita nggak setuju. Kok keluar izin? Gue belum jadi. Sini, gue dengar dulu. Ntar kita panggil PJ. Ini gimana kok bisa begini? Makanya saya tanya, FKUB ada nggak sini? Apa ya FKUB? Forum Kerukunan Umat Beragama. Ada nggak? Ada. Kita punya TPU nggak di sini? Ada. Sama juga TPU sama krematorium sama. Sekarang oke, dibikin krematorium, kemudian limbahnya mau dibuang kemana? Singkat kata mereka nggak setuju. Nah ini kan harus dicari jalan keluar. Nah jadi teman-teman sekalian, Jakarta ini dibagi 6 wilayah. Yang paling ketat itu ada di 5 wilayah yang adanya di darat. Kepulauan Seribu kalau dihitung populasi nggak lebih dari 27.000. Permasalahan di sana mungkin solar, dia nggak punya tempat ini Mas, apa namanya, ikan buat apa tuh, cold storage. Kenapa saya tahu? Gue 11 tahun di Banten, gue paham karakter di sono, kan juga nelayan juga kita kenal. Nah jadi teman-teman sekalian, saya tahu nih kalau kita ngomong panjang juga paling di TV cuma semenit. Ngapain kita lama-lama? Yang pasti saya sama Mas Bram udah bagi tugas. Sekarang ini waktunya nggak ada lagi kita turun, dan ibu juga membilang perintahnya turun ke akar rumput, dengar. Nah jadi sekali lagi, selain kita turun ya kita perlu bantuan teman-teman, kasih kita masukan. Tadi Mas izin, begitu saya mau naik lift, nggak taunya ada yang pengelola Jakpro di tim, ketemu GM-nya perempuan, siapa namanya tuh lupa tadi. Bang, Jakpro nggak sanggup bang, kita nggak bisa begini, kesian teman-teman seniman Mas. Bagaimana dia mau pameran lukisan kalau ruangannya nyewanya mahal? Lu main betul aja lu. Bagaimana kita mau performance kalau sewanya nggak kekejar? Kita mau jual tiket berapa Mas? Bang, itu yang namanya Wisma udah dibangun, mau hancur Mas. Makanya tadi saya datang, datang semua seniman. Pokoknya lo kalau gue jadi, gue benahin semua. Lo pada mau nggak? Mau. Nah jadi teman-teman sekalian, tentu tiap wilayah punya problematik beda-beda. Maaf, Tanah Abang, sanitasi apa nggak problem? Maaf, Dolbon masih banyak. Maaf nih bahasanya, gue maaf nih di restoran. Buang air semuanya nggak ada, yang namanya speed tank aja nggak punya. Buangnya di tanah semua, betul nggak? Nah artinya itulah teman-teman yang harus diselesaikan. Materi ini semua kita tahu dari mana? Kita ke Bang Foke, Bang Yos. Bang Yos dua periode bilang kita belum selesai Mas. Apa yang belum selesai? Ini. Oke, ketemu Bang Fauji, Bang Foke. Dul, sengaja gue undang lo, gue terima lo di Muhammad Husni Tamrin. Nih lo jaga, maaf nih, maaf. Panas nggak ini? Panas nggak nih ruangan? Panas kan? Muhammad Husni Tamrin museumnya lebih panas dari ini. Kenapa? AC-nya nggak ada. Kenapa? Anggarannya berkurang. Tuh. Bulan apa-apa udah banyak yang nitip.
Gue repotnya kalau gue menang nih. Kalau kalah mah kita bilang wala kan lu nitip doang. Nah jadi teman-teman sekalian, saya minta maaf bukan apa. Saya sangat percaya kepada Mas Pramono begitu saya diperintahkan oleh ibu mewakili beliau. Bahasa katanya, mungkin beliau nggak mau jujur. Dia bilang, Dul, mestinya lu yang jadi gubernur. Oh enggak, Mas jadi kita benahin Jakarta. Karena apa ibu bilang? Sebentar lagi Jakarta ditinggal. Ingat terbang. Ibu kota pindah. Kan Jakarta mau jadi apa? Saya mikir kenapa ibu minta Pramono Anung? Oh, memang orang yang tepat buat memulainya. Makanya Mas bilang, Dul, gua kerja di meja, lu kerja di jalanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.